Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grahan Dika Kustam Awan Saputra dari kelas 12 RPL 3 absen 10. Di video kali ini saya akan bercerita tentang sejarah mobil. Sebelumnya, siapa sih di sini yang tidak tahu tentang mobil? Mobil itu sendiri adalah transportasi darat beroda 4 yang ditenagai oleh tenaga mesin yang dapat menampung 4 hingga 8 orang penumpang di dalamnya. Untuk saat ini, perkembangan mobil di dunia maupun di Indonesia sendiri dibilang cukup maju. Banyak sekali bermunculan merek-merek baru ataupun mobil jenis baru di Indonesia. Tapi apakah kita tidak penasaran tentang sejarah pertama kali mobil ditemukan, lalu sejarah awal mula mobil masuk ke Indonesia, hingga perkembangan mobil di Indonesia hingga saat ini? Untuk penjelasan selengkapnya, kita akan bahas setelah sejarah mobil. Awal mula ditemukan mobil. Mobil pertama kali ditemukan oleh Ferdinand Verbis sekitar tahun 1672 yang bekerja menggunakan tenaga uap. Kemudian pada tahun 1752, Leonti Samsurenkov, seorang berkebangsaan Rusia, membuat konstruksi kendaraan yang mirip kereta salju bertenaga manusia. Ia juga melengkapi kendaraan buatannya dengan odometer. Kemudian, pada akhir abad 18, kendaraan bertenaga uap pertama kali berhasil dibuat oleh Nicholas Joseph Cugnot yang terbilang sukses, dengan mendemonstrasikan kendaraan model roda 3 pada tahun 1763. Mobil pertama yang menggunakan mesin pembakaran dalam berbahan bakar bensin dibuat hampir bersamaan pada tahun 1886 oleh penemu asal Jerman yang bekerja secara terpisah, yakni Karl Benz pada 3 Juli 1886 di Mannheim dan Gottlieb Daimler serta William Maybach di Stuttgart. Pada 5 November 1895, George B. Selden mematenkan di mesin mobil 2 tak. Paten ini ternyata memberi dampak negatif pada perkembangan industri mobil di Amerika Serikat. Terobosan spektakuler juga dilakukan oleh Bertha Benz pada 1888. Mesin uap, listrik, dan bensin bersaing dalam beberapa dekade, hingga akhirnya mesin bensin meraih dominasi pada 1910-an. Para penemu mobil. Di sini ada Ferdinand Verbis, Nicholas Joseph Cugnot, Oliver Evans, Karl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach. Lalu perkembangan mobil di dunia. Pada dekade 1880, penemuan diesel pada 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil, tepatnya pada Januari 1882. Mesin diesel terus dikembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mesin mobil. Setelah itu, barulah muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin. Menggunakan 3 roda sebagai penggerak, kendaraan ini diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman Karl Benz pada tahun 1885. Tak mau kalah, di Amerika Serikat, Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada tahun 1886. Inilah cikal bakal mobil-mobil di era modern saat ini. Lalu dekade 1920. Di dekade ini, mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru yang terkait mobil. Di Amerika Serikat, bahkan banyak bermunculan industri yang menciptakan mobil dari skala kecil hingga skala besar. Namun, tampaknya hanya mereka yang bermodal besar saja yang mampu bertahan. Pada dekade ini, mulai diperkenalkan radio mobil, sehingga pemilik mobil tidak lagi merasa kesepian ketika mereka berkendara seorang diri. Era dekade 1940. Di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya. Mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan yang bermanfaat di medan perang. Salah satu penemuan terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak 4 roda atau four-wheel drive. Kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah yang tidak rata.
Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi meski harus menjelajahi wilayah berkontur naik turun. Saat ini orang mengenalnya dengan sebutan Jeep. Era dekade 1960. Sejarah mobil memasuki era yang lebih maju. Mobil sudah semakin memasyarakat dengan desain yang lebih kompak dan fungsional. Hal ini tak lepas dari pengaruh kehadiran VW Beetle yang punya desain yang tidak biasa dan diperuntukkan sebagai mobil rakyat. VW Beetle menjadi inspirasi dari kemunculan seri Corolla, Civic, dan Focus yang merupakan mobil-mobil pionir dengan desain yang lebih simpel dan tidak besar. Sejak saat itu, produsen mobil mulai berlomba menciptakan kendaraan yang lebih simpel. Lalu dekade 1980 dan 1990. Setelah Amerika Serikat sempat merajai otomotif dunia beberapa dekade, mulai 1980 muncul pesaing berat, yaitu Jepang yang porak-poranda akibat perang sudah mulai bangkit kembali. Merek-merek Jepang seperti Honda dan Toyota bahkan sudah mampu menembus pasar Amerika Serikat. Teknologi yang dikembangkan pun mampu bersaing dengan mobil-mobil produksi Amerika Serikat dan Eropa. Seperti ketika Toyota pertama kali memperkenalkan Toyota Prius yang fenomenal pada tahun 1997. Toyota Prius menjadi mobil hybrid pertama di dunia. Mobil ini menjadi inspirasi dari mobil-mobil berteknologi masa depan yang diproduksi puluhan tahun kemudian. Dekade 2000. Sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua. Sejumlah teknologi baru yang banyak bermunculan. Semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Keinginan menciptakan kendaraan ramah lingkungan terlihat pada saat Peugeot mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. Penggunaan filter ini akhirnya menjadi keharusan bagi seluruh mobil produksi Eropa demi kesehatan para penggunanya. Honda pun tak mau kalah. Pada tahun 2007, pabrikan asal Jepang ini mulai memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Mobil produksi Honda ini diberi nama VCX Clarity. Lalu, sejarah mobil pertama di Indonesia. Tepat 127 tahun yang lalu atau tepat pada tahun 1894 silam, Sultan Pakubuwono X membeli kendaraan bernama Benz Victoria Phaeton yang diimpor melalui Pelabuhan Semarang. Pakubuwono X memesan mobil tersebut melalui perusahaan Protle & Co. yang bermarkas di Pasar Besar, Surabaya, Jawa Timur. Mobil yang didatangkan langsung dari tanah Eropa tersebut dibeli dengan harga transaksi sebesar 10.000 gulden. Kendaraan ini muncul setelah Karl Benz menciptakan ide baru dari mobil sebelumnya yang bernama Benz Phaeton Motor Wagon pada tahun 1886 silam. Kemunculan Benz Victoria Phaeton di Indonesia sempat dianggap aneh oleh masyarakat setempat pada zaman itu. Alasannya, alat transportasi yang paling umum digunakan oleh masyarakat kala itu adalah kereta kuda. Lalu sejarah perkembangan mobil era penjajahan. Sejarah otomotif tanah air lahir lebih dari 120 tahun silam, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Penjualan mobil di Indonesia sejak negara ini berada saat pemerintahan Belanda. Perdagangan mobil kala itu mendorong beberapa merek otomotif Amerika dan Eropa masuk ke Indonesia dengan mitra para pengusaha lokal. Pengusaha lokal inilah yang memasarkan mobil dengan perannya sebagai importir. Mobil pertama yang masuk Indonesia dipesan oleh Susuhunan Pakubuwono X. Penguasa Keraton Kasunanan Surakarta tersebut membeli sebuah mobil buatan Jerman, yaitu Benz Victoria. Setelah itu, banyak kaum elit Belanda dan pribumi yang membeli mobil. Kemudian muncul komunitas otomotif di berbagai daerah, antara lain Surabaya Auto Club yang nantinya berubah menjadi Java Auto Club, lalu Semarang Auto Club, Netherlands Indy Automobile Club, dan Delhi Automobile Club. Ada pula fenomena yang berupa kompetisi pemecahan rekor waktu perjalanan Batavia Surabaya menggunakan mobil atau sepeda motor yang diinisiasi oleh Deknop pada tahun 1912.
Lalu, sejarah perkembangan mobil era pasca kemerdekaan. Pada era pasca kemerdekaan, semua industri milik asing diakuisisi oleh kaum pribumi. Ini berlaku pula pada industri otomotif. Salah satu bentuk nasionalisasi di dunia industri otomotif adalah pendirian PT Indonesia Service Company atau ISC pada 1950. Perusahaan perakit mobil pertama di Indonesia pasca kemerdekaan. Perusahaan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki relasi dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Kebangkitan industri otomotif terjadi pada era Orde Baru yang dipicu berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan penting yang dibuat adalah adanya kewajiban manufaktur otomotif asing yang memiliki agen pengembang merek atau APM, serta larangan impor mobil utuh atau Completely Built Up atau CBU. Lalu pada tahun 1972, pemerintah memutuskan perakit dan agen dikonsolidasikan. Sejak 1975, industri ini diwakili kelompok perdagangan gabungan agen-agen dan assembler kendaraan bermotor Indonesia, Asosiasi Agen Tunggal Indonesia dan Perakit Mobil yang saat ini tergabung dalam Gaikindo. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang sejarah awal ditemukannya mobil di dunia, lalu mobil pertama yang masuk di Indonesia, serta yang terakhir adalah sejarah perkembangan industri mobil di Indonesia era penjajahan hingga era kemerdekaan saat ini. Mungkin dari penjelasan yang tadi saya sampaikan dapat sedikit menambah wawasan kita tentang sejarah kendaraan mobil di Indonesia. Oke, cukup sekian video dari saya tentang penjelasan mobil, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.